Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hah? Enggak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'i ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Kita sebelum mulai taklim, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Wabil khusus kepada almarhum almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, para alim ulama, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, para syuhada, serta wabil khusus kepada Rasulullah SAW, kepada seluruh para nabi-nabi dan rasul, dan juga khususnya kepada pengarang daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Fatihah yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka dalam surga. Allah tempatkan mereka dalam surga bersama para nabi, para syuhada, para orang-orang saleh dan juga para nabi. Juga kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama mereka dunia sampai akhirat. Allah ijabah doa-doa kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita dan semua orang-orang yang tengah sakit sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala lapangkan kubur kaum muslimin yang sudah meninggal dunia. Allah ampuni dosanya, terima amal salehnya, serta Allah Subhanahu wa taala selesaikan semua urusan kita dunia sampai akhirat. Bersihkan hati kita, zahir maupun batin, Allah sucikan semuanya. Ala hadhihi niyyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah. Sudah lama saya tidak menginjakkan kaki di Al-Furqan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima majelis kita pada malam hari ini dan juga semua majelis kita dan amal ibadah kita. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu Bapak-bapak, kalau khusus untuk pertemuan kita kali ini kita belum melanjutkan kajian fikih ekonomi. Biasanya kita di sini melanjutkan kajian fikih ekonomi. Untuk kali ini saya minta izin melanjutkan kajian saya secara online dan juga di beberapa tempat, khusus edisi Maulid. Jadi saya punya susunan kitab baru. Ya sebenarnya nggak baru juga, dari tahun kemarin. Kitabnya namanya Tahdzib Ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Jadi kitab ini adalah asalnya tulisan Imam Tirmizi, seorang ulama hadis terkenal dari Tirmiz, Kazakhstan sekarang. Kemudian kitab itu Syama'il Muhammad ini berisi tentang hadis-hadis seputar Rasulullah SAW. Baik itu daripada fisiknya Nabi, kemudian dari adat istiadatnya Nabi, pakaiannya kayak gimana, makanannya gimana, minuman Nabi itu kayak gimana, lauk pauk Nabi itu kayak apa, kemudian juga baju perangnya Nabi seperti apa. Itu sudah kita lewati sejak saya baca kitab ini, ataupun saya ringkas itu saya ringkas, kemudian jadi kitab ini. Dan ada beberapa teman-teman di luar sana yang mengikuti pengajian ini secara berlanjut. Saya membaca kitab ini dari awal bersama teman-teman kajian, dimulai dari 1 Rabiul Awal karena menepati dengan
bulan kelahiran Rasulullah SAW. Jadi kita ingin di bulan Rabiul Awal ini bersemi. Asal daripada bulan Rabiul Awal. Rabi itu artinya musim semi, musim berbunga. Jadi ada 2 bulan. Biasanya di Arab itu musim semi itu 2 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Jadi mulai bunga-bunga bermekaran, yang tadinya musim dingin, akhirnya sekarang mulai bermekaran, namanya musim Rabiul Awal dengan Rabiul Akhir. Dan di musim Rabiul Awal ini ataupun di bulan Rabiul Awal ini kita ingin maulid kelahiran Rasulullah SAW, juga melahirkan cinta kepada Nabi, juga ingin melahirkan cinta kepada sunnah-sunnah Nabi, juga ingin maulid kita lahir juga irtibat, komunikasi dan hubungan kita yang kuat dengan Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya semata-mata selepas peringatan maulid, selepas kita ada acaraan, setelah itu bubar, dah yang tidak cinta tetap tidak cinta, sunnah-sunnahnya tetap tidak teramalkan, sholat jamaahnya tetap tidak hidup. Kita bukan itu yang kita inginkan. Kita tidak mau peringatan maulid Nabi hidup, Nabi lahir ketika peringatan maulid di hati kita. Tapi selesai acara, Nabinya mati lagi. Nggak mau gitu kita. Kita ingin di maulid ini sebagaimana Nabi lahir, maulid yang di akhir itu kita juga lahir Rasulullah SAW dalam hati kita, sehingga Nabi ada di rumah kita. Bagaimana mengamalkan amalan-amalan sunnah yang ada di rumah, adab-adab di rumah, akhlak-akhlak di rumah. Nabi juga hidup bahkan di WC-WC kita. Apa maksudnya? Sunnah-sunnah Nabi yang kita amalkan di WC-WC kita, di kamar mandi kita. Nabi juga hidup di jalan kita. Gimana kita mengamalkan sunnah-sunnah ketika kita perjalanan, hidup di kantor kita, pasar kita, masjid kita, majelis kita, di semua lini kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi disuruh Allah Subhanahu wa taala jadi suri tauladan yang baik. Allah Subhanahu wa taala bilang bahwa di dalam diri Rasul. Allah enggak bilang laqad kana lakum fi ibadati Rasulillah. Sungguh ada pada ibadah Rasulullah uswatun hasanah, tauladan contoh yang baik. Allah enggak bilang ibadah Nabi saja. Allah enggak bilang sungguh ada pada akhlak Rasulillah suri tauladan yang baik. Enggak. Yang Allah bilang fi Rasulillah, utuh pada diri Nabi, semuanya bisa jadi contoh. Baik itu kepemimpinannya, jual belinya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, ataupun juga dengan kekhusyuannya, pun juga dengan pakaiannya, dengan minumnya, dengan tidurnya, dengan bangun tidurnya, semuanya bisa jadi contoh teladan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan mana dia bagian Rasulullah yang bisa jadi suri tauladan, mana yang tidak. Memang ada beberapa amalan Nabi yang gak boleh kita ikutin. Contohnya seperti nikah 9. Gentang-mentang tahu bahwa Nabi itu nikahnya 9, terus Bapak, insya Allah saya juga mau mengikuti sunnah Nabi juga. Apa Pak? Nikah lagi sampai 9. Itu khusus. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Dalam Al-Quran Allah bilang khusus untuk kamu, tapi orang beriman gak boleh. Jadi jangan salah. Nah, ada perkara-perkara tersebut, tetapi secara umum kita disuruh mengikuti semua aspek kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak mau hanya yang kita ikuti akhlak, tapi ibadahnya gimana? Sholatnya, gimana wudhunya? Sholatnya ternyata nggak berjamaah. Yang laki-laki berjamaah apa enggak? Nabi itu sholatnya berjamaah apa enggak, Pak? Berjamaah. Tidak ada riwayat satupun yang menyatakan Nabi sholat sendirian, sholat fardu. Nggak ada. Selepas beliau datang ke Madinah, Nabi senantiasa sholat berjamaah, nggak pernah tinggal. Bahkan ada riwayat saat ketika beliau mau perang, tetap Nabi mengatur strategi perangnya itu, tetap mengatur pasukan, suruh sholat jamaah terlebih dahulu. Padahal kan mestinya ini kondisi yang dalam keadaan genting, mestinya udahlah sholat masing-masing, ini musuh udah mau datang, biar cepat. Kan kalau pikiran kita kayak gitu, tapi Nabi enggak, tetap sholatnya berjamaah. Sampai Nabi bilang, nanti kalau saya sholat, maka pasukan sebahagian berjaga, sebahagian pasukan ikut saya sholat.
Ini diajarkan Allah langsung dalam Al-Quran malah. Ketika pasukan yang berjaga, ada pasukan yang ikut sholat bersama Nabi. Nanti Nabi ketika rakaat kedua naik, pasukan yang ikut sholat bersama Nabi mencepatkan sholatnya sampai salam, menyelesaikan sendiri sholatnya sampai salam. Nabi bacanya panjang. Akhirnya gantian, yang tadinya sholat bersama Nabi sekarang gantian jaga, yang jaga ikut sholat bersama Nabi di rakaat yang kedua. Ini sholat khusus saat ketika kita dalam keadaan mau perang. Tapi yang kita lihat, ternyata orang seperti Nabi mengandalkan sholat, mendatangkan pertolongan Allah dengan sholat berjamaah. Beliau nggak nyuruh kita sholat masing-masing. Kalau dalam keadaan perang saja kita disuruh sholat berjamaah, bagaimana kalau nggak dalam keadaan perang? Pernah suatu ketika Nabi SAW sudah sangat lemah, sudah sangat sekarat. Itu pun Nabi tetap minta digotong oleh 2 orang pergi menunaikan sholat jamaah. Padahal udah uzur, sudah nggak wajib, sudah nggak ada tuntutan untuk sholat jamaah. Tapi Nabi tetap ingin memperlihatkan kepada umat, begini mestinya perhatian kita kepada sholat jamaah. Jadi kita nggak mau hanya bicara akhlak, tapi akhlak kepada Allah nggak berakhlak. Kadang-kadang kita pahamnya akhlak itu sesama manusia, tapi kalau kepada Allah nggak berakhlak nggak apa-apa. La ilaha illallah. Contoh Pak, Bapak punya anak, dipanggil sekali. Namanya misalnya siapa ya, biar nggak tersinggung itu, Warno. Walaupun kita punya sahabat namanya Warno, main game. Sekali dipanggil, nggak juga. Warno, masih main game. Warno 3 kali. Apa yang Bapak lakukan? Kira-kira menurut Bapak, anak Bapak tuh berakhlak apa enggak? Enggak. Gimana Allah Subhanahu Wa Taala? Hayya 'alas sholat. Sini sholat. Masih sibuk dengan kerjaannya, sibuk dengan dagangnya, sibuk dengan macam-macamnya. Hayya 'alas sholat. Allah panggil lagi. Hayya 'alal falah. Ayo sini yang mau sukses. Tar dulu. Kira-kira ini berakhlak apa enggak? Enggak. Ini enggak berakhlak kepada Allah, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Allah. Maka kita bicara akhlak itu luas, dan seluruh nabi yang dilakukan oleh Nabi bentuk perwujudan kehidupan yang paling paripurna, dan itu ada diantaranya dibahas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi di bulan Maulid ini kita ingin lebih mengenal Nabi SAW, sehingga lebih mencintai Nabi dan juga lebih mudah ngikut Rasulullah SAW, ya Pak ya. Jadi secara umum, gambaran umum, kitab ini diawali dengan bagaimana fisik Nabi, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana adat istiadat Nabi, mulai dari nyisirnya Nabi itu kayak gimana, bentuk rambutnya Nabi itu gimana, terus kemudian dengan berpakaiannya Nabi itu gimana, makan minumnya Nabi sampai tidurnya Nabi itu seperti apa. Itu yang kedua, bahagian itu sudah kita lewati. Kemudian juga pembahasannya mengenai ibadah Nabi, sholatnya Nabi kayak gimana, baca Qur'annya Nabi seperti apa, kemudian dengan puasanya Nabi seperti apa. Ini juga sudah. Sekarang mulai masuk dalam pembahasan akhlak Nabi. Nah, babu maja'a, bab mengenai hadis-hadis yang datang fi tawadhu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang tawadhu', sifat rendah hatinya Rasulullah. Dari sekian banyak akhlak, sabar, syukur, tawadhu, rendah hati, kemudian dengan qanaah, merasa cukup, karom, dermawan. Ternyata dari sekian banyak deretan rentetan akhlak, kita diajak oleh Imam Tirmizi, yang pertama kali didahulukan Imam Tirmizi, akhlak yang pertama adalah tawadhu, rendah hati. Apa itu tawadhu atau rendah hati? Rendah hati lawannya sombong. Apa itu tawadhu? Tawadhu itu gini, merasa orang lain lebih baik dari kita. Itu namanya tawadhu. Mau dia lebih muda, mau dia beramal atau belum beramal soleh, mau dia bahkan kalaulah dia tidak ahli masjid
masjid, kita sudah ahli masjid. Tetap kita pandang, jangan-jangan dia nanti lebih baik di sisi Allah daripada saya. Itu namanya tawadhu. Mau dia miskin, mau dia rendah, mau dia jelek, mau dia kulit hitam, mau dia orang kampung, kita menganggap diri kita tidak lebih baik daripada dia. Ini yang diajarkan Allah, ini akhlak Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumum min qaum. Jangan suatu kaum menganggap sinis, menganggap rendah kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Mungkin yang dipandang sinis, mungkin yang dipandang rendah lebih baik di sisi Allah daripada yang memandang rendah. Saya yang duduk di atas nggak boleh memandang rendah Bapak yang duduk di bawah. Karena jangan-jangan, mestinya begini pandangan kita tuh mestinya Pak. Jangan-jangan Pak, tukang sampah yang tiap hari lewat depan rumah kita, jangan-jangan dia ahli surga. Jangan-jangan itu tukang parkir Pak Ogah yang ada di pertigaan-pertigaan jalan, jangan-jangan dia sudah mendapatkan jaminan syafaat Rasulullah SAW. Jangan-jangan orang pengemis yang kita lihat datang ke rumah-rumah dalam keadaan hina, jangan-jangan dia malamnya nangis-nangis untuk tahajud dalam tahajudnya. Kita nggak tahu. Membedakan yang hafal Al-Quran dengan tidak hafal Al-Quran aja nggak ada bedanya Pak. Kalau seandainya saya nggak pakai peci, nggak pakai koko, nggak pakai sarung, pakai celana jeans misalnya, pakai kaos shirt kaos singlet misalnya, kira-kira Bapak tahu nggak kalau saya ini banyak hafalan hadisnya? Nggak tahu. Maka kalau begitu maknanya kita nggak bisa, karena kita nggak tahu hati orang, kita nggak tahu bagaimana wafatnya seseorang, kita nggak tahu bagaimana ibadah yang dia lakukan rahasia, kita nggak tahu kedudukan dia di hadapan Allah. Maka semestinya kita husnudzon, menganggap dia jangan-jangan dia lebih baik dari kita. Tapi ketika ada perasaan dalam hati, oh saya lebih baik, saya lebih layak, saya lebih bagus, saya lebih soleh, saya lebih alim, saya lebih kaya, merasa lebih baik daripada orang lain, itu sudah masuk ke dalam sombong. Jadi kata Fudail bin Iyad, tawadhu itu adalah antara Allah taro ahadan min ahlil ard, kamu tidak melihat satupun di dunia ini yang lebih buruk daripada diri kamu sendiri. Semua orang pokoknya lebih baik dari saya. Itu namanya tawadhu. Nggak merasa lebih daripada orang lain. Yang pertama kali sombong, iblis. Ketika qala ma mana'aka an tasjuda liman khalaqtu biyadai. Iblis, kamu yang mencegah kamu tidak mau sujud di hadapan Adam, padahal Adam tuh saya ciptakan langsung sendiri, saya yang menciptakannya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Kata iblis, "Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin." Saya ini lebih baik dari Adam. Tapi sok-sokan merasa lebih baik. Siapa yang ngomong gitu? Iblis. Saya lebih baik dari Pak Adam. Sebab saya diciptakan, engkau ciptakan saya daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah kotor, tanah liat, tanah hitam. Siapa yang mengatakan api lebih hebat daripada tanah? Gak ada, dia sendiri padahal yang merasa lebih baik. Nah, jadi orang sombong itu sebenarnya khayalan aja. Khayalan seolah-olah dirinya lebih baik, padahal nggak ada yang membandingkan lebih baik api daripada tanah. Sekarang api sama tanah dijual lebih mahal mana? Hah? Tanah. Nggak ada orang jual api, paling korek api berapa harganya. Tapi itulah orang-orang sombong tuh merasa padahal nggak ada yang menganggap dia hebat, cuman menganggap dirinya lah yang menganggap dirinya hebat, akhirnya menganggap diri lebih baik dari orang lain. Maka Habibana Syekhuna Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri katakan, orang yang ilmunya membuat dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, membuat dirinya sombong, maka ilmunya ilmu iblisi, ilmu iblis. Orang yang hartanya membuat dia merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain, itu hartanya harta iblis. Orang yang ibadahnya membuat dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu ibadah iblis. Orang yang hafalan Qur'annya merasa dirinya lebih baik dari orang lain, itu hafalan iblis. Begitu semuanya,
kecantikannya, ketampanannya, parasnya, wajahnya, ataupun juga dengan jabatannya, semua akan bisa menjadi jabatan iblis, kecantikan iblis, kegantengan iblis ketika merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Karena yang pertama kali berbuat demikian siapa? Iblis. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi ajarin gimana tawadhu itu, merasa rendah hati. Pak, kalau kita bicara akhlak, Bapak akan lebih mudah. Oh ya, saya nggak tahu, mungkin Bapak pensiunan, tapi kalau sambil masih bekerja, kira-kira kita bisa nggak berakhlak kepada bos kita? Bisa, Pak? Beradab dan sopan santun kepada bos bisa? Gampang, karena dia yang megang gaji kita, dia yang megang jabatan kita. Kalau sampai kita nggak bersopan santun sama bos, pecat kita jadinya. Mudah bersopan santun dan berakhlak kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Anak mudah menghormati orang tuanya, merasa berjasa. Ataupun juga murid mudah berakhlak kepada gurunya, karena dia yang mengajarkan muridnya. Ataupun juga istri mudah berakhlak kepada suaminya, kalau suaminya lebih tinggi derajatnya, kekayaannya, kedudukannya daripada dia. Tapi bisa nggak kita berakhlak kepada yang lebih rendah daripada kita? Belum tentu. Biasanya dapat WhatsApp misalnya, Assalamualaikum, nggak dijawab, cuma di checklist 2 centang biru, cuma dibaca tapi nggak dijawab. Kenapa? Karena yang ngasih salam itu cuman ya nggak kita perlukan. Tapi coba kalau seandainya yang ngasih salam itu donatur, coba yang ngasih salam itu adalah bos, yang ngasih salam itu pelanggan, pembeli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang bisa dibantu, Bapak? Kita bisa sopan santun kalau menganggap orang yang lebih tinggi, lebih mulia daripada kita. Ini yang perlu kita kikis. Bagaimana kalau kita sudah memiliki rasa tawadhu, sifat tawadhu ini, maka yang ada kita akan bisa bersopan santun, berakhlak kepada siapa saja. Jelas ya Pak ya? Nggak ngelihat jabatannya, hartanya, kedudukannya, keilmuannya, nggak ngelihat itu. Kalau sudah memiliki tawadhu, makanya wajar Imam Tirmizi mengawali pembahasan akhlak Nabi itu dengan sifat tawadhu. Akan bisa tawadhu kalau memiliki pandangan seperti itu. Bisa berakhlak kalau kita menganggap orang. Kita akan bisa berakhlak sama anak kecil, kita bisa berakhlak sama istri kita. Bapak kalau merasa diri bapak lebih hebat daripada laki-laki, daripada perempuan, daripada istri, nggak bakal mau dengerin omongan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Oh, laki-laki terus jadi pemimpinnya lah perempuan. Jadi dikasih tahu, dikasih usulan, dikasih masukan. Tahu apaan sih lu? Kadang kita dikasih nasihat sama anak kecil atau orang yang lebih muda daripada kita, kamu tuh masih bau kencur, belum tahu apa-apa. Itu yang kita jawab. Itu yang sering diucapkan oleh para orang tua. Kamu tuh belum apa-apa. Bapak sudah memakan asam garam kehidupan. Allahu Akbar. Mulai rasa sombongnya, nggak mau dinasehati, nggak mau kalau seandainya yang berbicara tuh orang anak muda, nggak mau nerima usulan. Apa sebabnya? Merasa lebih tinggi. Ini udah sifat-sifat iblis. Jangan salah ini, jangan salah. Kadang-kadang begitu kita ini nggak berasa. Saya misalnya guru, saya ustaz, terus ada santri ngasih tahu. Oh, ustaz nggak semudah itu bisa menerima masukan daripada santri. Kamu siapa? Kamu santri, saya guru. Mau apa kamu? Begitu lebih kurang. Ini sudah masuk sifat iblis, yaitu sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Tidak akan masuk surga lebih dulu orang yang dalam hatinya ada secuil daripada kesombongan. Masya Allah, na'udzubillah min kibir, merasa sombong. Maka ini tawadhu, ini penting. Nabi bilang man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, rendah hati karena Allah, bukan karena jabatannya kita rendah hati, bukan karena kekayaannya, bukan karena pertolongannya kita harapkan sehingga kita rendah hati, karena Allah, maka Allah akan angkat
derajatnya. Jadi tenang aja Pak, kita tawadhu nggak bakal, kita semakin merendah hati itu nggak bakal semakin menghinakan kita. Justru Allah janji akan Allah naikkan derajatnya. Di antara hadis mengenai tawadhunya Rasulullah SAW, an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian memuji aku berlebihan. Sekali lagi, jangan kalian memuji aku berlebihan. Ini bentuk tawadhu. Orang tawadhu itu khawatir kalau dipuji. Takut sekali kalau dipuji itu takut. Takutnya melayang, nggak tahu diri, lupa sama aib dirinya, lupa sama dosa-dosanya karena terlalu banyak yang memuji. Banyak yang cium tangan, banyak yang menghormati, akhirnya lupa aibnya sendiri, banyak dosa, banyak kekurangan. Maka Nabi bilang, jangan kalian memuji saya berlebihan. Sebagaimana orang-orang Nasrani memuji berlebihan Nabi Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya saya ini hanya hamba Allah biasa. Saya cuma hamba Allah aja. Padahal Masya Allah sampai bisa berjumpa dengan Allah. Abdullah wa rasuluh, Abdullah wa rasuluh. Maka hendaklah kalian kalau manggil saya itu Abdullah wa rasuluh. Saya ini hanya hamba Allah dan pesuruh utusan Allah. Dah itu aja. Tapi bukan berarti Pak, hadis ini melarang kita memuji-muji Nabi sebagaimana sebagian daripada salafuna, sebagaimana daripada sebagian saudara-saudara kita daripada salafi menggunakan hadis ini untuk melarang qasidahan, melarang maulidan. Katanya jangan muji-muji Nabi berlebihan. Nabi suruh kita begitu. Jadi ini jangan dipotong. Ini bukan dalil untuk melarang maulidan ataupun memuji-muji Nabi dengan syair dan puisi, bukan. Yang nggak boleh itu seperti orang Nasrani memuji Isa. Orang Nasrani memuji Isa tuh gimana? Nah, anak Tuhan. Ini Yesus itu anak Bapak. Bapaknya siapa? Enggak tahu bapaknya siapa. Ya bapaknya Allah menurut mereka. Yang enggak boleh tuh memuji Nabi sampai menuhankan atau memperanak Tuhankan Nabi. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau seandainya kita sebut Nabi adalah pemimpin para nabi, Sayyidul Anbiya, pemimpin para rasul, Imamur Rusul, beliau adalah yang dilindungi dengan awan, yang macam-macam yang disebut dalam Barzanji, itu enggak berlebihan. Karena enggak ada yang mengatakan dalam Barzanji, maulid-maulid yang kita baca, enggak ada satupun yang mengatakan Nabi itu anak Allah. Atau minimal serupa dengan Allah, enggak ada. Semua yang disampaikan dalam maulid itu berdasarkan dari hadis dan mukjizat Nabi. Jelas siapa kira-kira ya? Jadi yang kita ambil di sini adalah Nabi begitu takut sekali dipuji berlebihan. Kadang-kadang hati-hati Pak, orang yang memuji kita berlebihan sekalinya dia mencaci dan memfitnah kita berlebihan. TV misalnya. Oh, Masya Allah. Orang yang masuk TV bukan masuk ke dalam kotak TV. Masuk ke dalam TV, awal-awal diangkat, biasa. Jadi artis, viral di mana-mana, hubungannya bagus dengan istrinya dan sebagainya. Sekali jatuh, rame-rame stasiun TV mana saja memperlihatkan, lihat tuh KDRT. Ngerti Pak yang saya maksud? Nggak ngerti berarti nggak update Bapak ini, jadul ini kan. Jadi pertama, dipuji-puji sama kiai-kiai kita begitu. Agimnya dulu sampai orang menyebut the holy man, manusia suci. Tapi ketika nikah poligami, hancur namanya oleh TV. Begitu pula dengan Ustadz Yusuf Mansurnya, Ustadz Arifin Ilhamnya, siapa yang nggak jatuh di TV? Ya, jadi hati-hati dengan orang yang memuji berlebihan. Ini Ustadz ini banyak. Makanya saya nggak mau masuk TV. Jangan salah Pak. Jadi naudzubillah min TV maksudnya. Masuk TV maksud saya bukan mengharamkan TV, bukan.
Ditawari saya masuk TV One apa segala macam. Nggak, ngapain? Itu sangat memberikan kesempatan setan untuk menjatuhkan saya. Nggak mau. Jadi karena kalau udah terkenal ataupun juga seorang udah banyak berlebihan, apalagi fans fanatik, ataupun juga sudah terlalu berlebihan lah begitu, maka nanti suatu saat ketahuan saja sedikit, naudzubillah min dzalik, aib kita Allah buka, hancur sehancur-hancurnya. Tambah kita nggak bisa menjaga hati kita, nggak bisa menjaga daripada kebanggaan, kesombongan, ini susah. Maka hati-hati dengan pujian. Nah, ini dulu Nabi bilang, kata Nabi, kalau ada orang yang memuji kalian, maksudnya berlebihan, kata Nabi, su aturab ala wujuhil maddahin. Kalau ada orang yang terlalu banyak berlebihan memuji kamu, Masya Allah Ustadz, begitu hebatnya, begitu pujian berlebihan, kata Nabi, ambil debu, lemparin ke mukanya. Tapi ya ada sebagian ulama seperti Abdullah bin Umar bener-bener dilakuin, Pak. Kalau ada yang muji-muji belum berlebihan, sini deket. Dilempar langsung mukanya pakai debu. Tapi ulama kebanyakan mentafsirkan hadis ini, maksudnya kalau ada orang yang memuji kita berlebihan, hendaklah kita stop, kita berhentikan, dan kita buat dia menjadi kecewa. Maksudnya tidak seperti kita, benar emang saya seperti itu, Masya Allah. Enggak, kita stop, jangan dilanjutin. Itu maksud daripada melemparkan tanah ke wajah orang yang banyak memuji. Bukan kita enggak mau dipuji, bukan, itu wajar, manusiawi. Tapi berlebihan, apalagi yang enggak ada pada kita. Kemarin semalam saya ceramah maulid di Bekasi, dipanggilnya Kiai Haji Muhammad Amri Azmat Khan. La ilaha illallah, sudahnya kiai, sudahnya haji pula. Maka saya bilang, Pak Ustadz, minta maaf, saya depan jamaah saya bilang, pertama saya bukan kiai, karena kiai itu konotasinya tua, saya masih muda gitu. Itu guyonan aja. Yang kedua, saya belum haji, cuman baru umroh. Jadi kalau mau ya kiai umroh lah, jangan kiai haji lah kalau mau juga. Itu guyonan aja. Tapi maksudnya kita nggak mau berlebihan seperti itu. Ya, jadi kalau memang nggak perlu, jadi kalau kita rasa-rasa khawatir, kita ini penting bagi orang yang, sekali lagi, bagi orang yang punya ilmu akhlak, ilmu hati, ilmu tasawuf, dia paham betul. Hati-hatinya dalam rasa. Hati itu kadang hati-hati dalam hati. Nah, kadang-kadang kita malah seneng ketika kita pakai handphone selfie bareng sama Ustadz Abdul Somad, bareng sama Habib siapa, bareng sama Kiai siapa yang terkenal, atau dengan artis. Sebagian orang banyak yang bangga foto bareng artis. Biar apa kira-kira? Nah, kalau niatnya untuk nyari barokahnya, kenang-kenangan, nggak masalah. Tapi kadang-kadang itulah setan, pasang di status. Nanti ketika dilihat, kan kamu kelihatan keren, bisa foto bareng Habib Rizik Syihab. Jadi keren, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Antum beruntung ya bisa foto, bisa salaman, bisa berduaan. Jadi itu setan. Tuh kan, itu jadi hebat kan di mata orang kan, ngaku. Begitulah kita. Jadi makanya hati-hati memposting sesuatu pun hati-hati sekali. Pikir dulu niatnya, ini sudah tepat apa enggak, amalannya tepat apa enggak. Begitu orang salafus soleh takut sekali. Sampai-sampai di antara mereka kalau habis tahajud sepanjang malam, itu mereka tuh sebelum subuh pakai minyak. Kan pucat, pakai minyak zaitun. Biar orang ngelihatnya tuh badannya seger. Kan orang kalau habis begadang, nangis, kelihatan mukanya agak pucat, celong Pak ya, bawahnya tuh agak hitam. Belum pakai lotion gitulah, biar orang nggak tahu kalau malamnya tuh sepanjang malam ibadah. Ada yang pura-pura tidur sebelum subuh, sengaja tidur, biar orang taunya dia bangun tidur tuh langsung subuhan, nggak pernah tahajud. Wah, garim.
Ini kadang-kadang hati-hati sekali. Tawadu, sekali kembali kepada tawadu. Tawadu menganggap, jadi kalau kita ada rasa dengki, ada rasa kesel, ada rasa nggak suka sama orang, obatnya tawadu. Langsung bilang, jangan-jangan dia lebih baik dari saya. Begitu aja langsung, Pak. Jangan-jangan dia lebih mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa. Tapi takwa, kata Nabi, innama taqwa hahuna. Takwa itu adanya dalam hati, nggak kelihatan dari pakaian, bukan hanya kelihatan daripada nunduk-nunduknya, bukan dari jenggotnya, bukan hanya itu. Tapi takwa sejati dalam hati. Karena kita nggak tahu kadar takwa seseorang, hendaknya kita husnuzon, anggap dia lebih baik daripada kita. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Anas bin Malik, an-namra'atan. Perhatikan, ini karena udah ada tawadhu dalam hatinya, maka Nabi tawadhu ketika fisiknya. Amal badannya itu tawadhu, nggak memperlihatkan kesombongan. Pak, maaf, orang yang sombong tuh kelihatan daripada zohir. Kelihatan, Pak, kelihatan. Apalagi kalau sombongnya nyata-nyata sombong. Ada sih bukannya nyombong ya, cuman ya rukoannya ada 11. Bukannya nyombong ya, tapi emang sombong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang ini kan jalannya aja Nabi Allah SWT bilang wala tamshi fil ardi maraha. Kata Allah, jangan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan apa? Sombong. Jadi jalan orang sombong tuh ada. Korun, wah jalannya petentang-petenteng, di belakangnya pasukannya, di belakangnya ada apa pengawal-pengawalnya yang jangan salaman. Begitulah mungkin begitu juga. Korun di belakangnya banyak pengawalnya. Bawa harta, jalan dengan sombongnya, tiba-tiba Allah lenyapkan ke dalam muka bumi dengan semua harta-hartanya. Karena jalannya sombong. Jadi sombong atau tawadhu itu bisa muncul dengan akhlak. Bisa muncul dengan akhlak. Maka Nabi SAW, an-namra'atan, ada seorang perempuan, ja'at ilan Nabi SAW, datang kepada Nabi. Faqalat lahu, kata si perempuan ini, dalam riwayat lain perempuan ini perempuan tua. Perempuan tua, kemudian hamba sahaya pula. Jadi kata si perempuan itu berkata kepada Nabi, innali ilaika hajah. Nabi, sesungguhnya saya ada keperluan sama Nabi. Perempuan, nggak ada kedudukan, namanya nggak dikenal oleh para sahabat, nggak punya harta, bukan bupati. Kadang-kadang kita nih, kalau diundangnya oleh gubernur, bangganya setengah mampus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangganya setengah mati. Undangannya pun difoto dulu. Oh, cekrek. Alhamdulillah, umarok dan ulama bersatu. Maksudnya dia diundang sama gubernur. Oh, luar biasa. Kalau diundangnya sama musola, musolanya musola al-ikhlas lagi. Udahnya musola suruh ikhlas pula. Kan? Kalau diundangnya sama orang miskin, sama orang yang nggak berada, sama yang nggak terkenal, nggak berbangga sangat. Bahkan kadang-kadang ada yang jadwalnya ditukar. Padahal yang ngundang maulid atau yang minta ceramah atau yang minta didatangin tuh musola dulu. Cuma karena ada Masjid Istiqlal misalnya atau Masjid Agung mana meminta ceramah di waktu yang sama, di cancel tuh yang musola. Haram. Nggak boleh itu akhlak, nggak ada akhlak nabinya. Jangan dibilang, oh bisa saya bisa, yang ini biar diwakilkan kepada wakil saya, murid saya atau yang lain. Nggak boleh. Kalau sudah ada yang berjanji, udah bikin janji di hari yang sama, dan ini banyak, nggak sekali dua. Jadi saat ketika dijemput ternyata penceramahnya minta maaf, alasannya kurang sehat, padahal dia ada di Semarang, atau ada di Bandung sana. Bisa itu naudzubillah min dzalik, jauh daripada akhlak Nabi. Nabi cuma diminta sama seorang perempuan yang miskin, hamba sahaya, nenek-nenek pula. Kalau muda kan mending. Kalau perempuannya masih muda, mempesona, ada hajat, Ustadz saya ada hajat sama Ustadz, tapi mukanya cakep. Oh iya, cepat. Tapi kalau emak-emak peot, nggak ada ininya, saya ada hajat, ntar aja bu, saya lagi capek. Enggak, Nabi enggak kayak gitu. Nabi justru bilang, faqala, kata Nabi, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah syi'ti. Ibu silahkan duduk
Maksudnya tentukan di jalan Madinah mana, di jalanan, di jalan Madinah mana yang ibu mau untuk berjumpa dengan saya, ajlis ilaiki, saya akan duduk bersama ibu di pinggir jalan. Ini akhlak yang kayak gini kayak apa ini ya? Jadi sama orang biasa gitu, Nabi itu sangat amat humble, ramah dengan orang-orang miskin, bahkan orang-orang yang gak ada apa-apanya datang mengunjungi rumahnya. Sayyidina Anas bin Malik ketika mengundang Nabi, ini neneknya Anas bin Malik itu pengen minta dong Anas kan khodim, pembantunya Nabi. Anas tolong minta kepada Nabi untuk sholat 2 rakaat di rumah saya. Kalau kita biasanya punya rumah baru itu tasyakuran, tahlilan. Nah kalau zaman sahabat minta rumahnya disolatin oleh Nabi, berkahnya. Jadi minta sholat. Datang Nabi Anas, ternyata alasnya nggak ada, alasnya cuma dari pelepah kurma, nggak ada suguhan yang gimana, yang macam-macam. Orang miskin, Nabi tetap datang sholat Allahu Akbar di rumahnya neneknya Anas bin Malik radhiyallahu taala. Nggak biasa saja. Jadi ini yang membuat Nabi semakin dicintai umat. Bagaimana umat tidak rindu, bagaimana umat tidak cinta saat ketika nabinya begitu humble, begitu ramah kepada orang-orang yang nggak punya apa-apa. Allahu Akbar. An Anas bin Malik, hadis berikutnya ini tawadunya Rasulullah. Jadi kata Bu, silakan ibu pilih jalan Madinah yang mana, nanti saya duduk bersama ibu ke sana nanti. Subhanallah. An Anas bin Malik radhiyallahu taala qala kana Rasulullah SAW ya'udul marid. Nabi itu suka menjenguk orang sakit. Nah, mana di antara jamaah-jamaah Al-Furqan yang sakit, ayo kita jenguk nanti habis ini, habis sholat. Begitu mestinya nanti. Wa yashhadul janaiz, menghadiri pemakaman atau menghantar atau mensolati jenazah. Biasanya Pak, kalau jenazahnya tuh orang mulia atau orang kaya, baru banyak yang nyolati. Ustadznya pun semangat, amplopnya gede. Tapi kalau yang jadi jenazah itu orang miskin, nggak terkenal, saya pernah janda lagi, sampai nggak ada ustadznya yang mentalkin di kubur. La ilaha illallah. Kenapa? Karena miskin, janda, nggak terkenal lagi. Allahu Akbar. Tapi Nabi yashhadul janaiz, sampai tukang sapu, tukang bersih-bersih, merbot kita sebut ya, merbot Masjid Nabawi. Itu perempuan yang nyapu, itu perempuan. Ketika sakit Nabi jenguk, Nabi bilang ini nggak lama meninggal. Nanti kalau meninggal tolong kasih tahu saya ya. Padahal perempuan, padahal cuman merbot. Kalau ketua DKM kita hormati wajar, yang terhormat ketua DKM. Tapi nggak pernah yang terhormat merbot masjid, nggak pernah. Ini merbot masjid, ya Allahu Akbar. Jadi ketika itu kata Nabi, ini kalau udah meninggal, ngasih tahu ke keluarganya, tolong kasih tahu saya. Ternyata meninggalnya malam. Jadi sahabat pun, ya Allah malam cuman merebot doang, bangunin Nabi, kayaknya sayang. Besok paginya Nabi tanya lagi, gimana keadaannya fulanah itu? Rasul maaf semalam udah meninggal, langsung kami urusin, langsung kami kuburin. Kok nggak ngasih tahu saya? Ya takut mengganggu Nabi lagi istirahat. Jadi akhirnya Nabi SAW datang ke kuburannya. Duluni ala qabriha. Mana, tunjukin mana kuburannya. Gak bisa nyolatin, datang ke kuburannya. Sholat Nabi di atas kuburannya. Allah, disolati Nabi. Kata Nabi, saya melihat si perempuan ini berenang di sungai-sungai surga. Saya tanya, kenapa kamu bisa di dalam surga? Biqammi al-masjid, karena suka nyapu masjid. Jadi yang jadi merbot, jangan putus asa kalau nggak dihormati, nggak dikenal orang, dianggap sinis, enggak. Antum ghal. Kalian para merbot-merbot itu dimuliakan dan mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya benar, gitu kan? Terus Nabi SAW wayar kabul himar. Nabi itu nggak malu naik keledai. Udah azan ya? Alhamdulillah. Nabi itu, ini satu riwayat lagi. Nabi nggak malu naik keledai. Kalau kita sekarang
Kita kalau udah jadi kiai ataupun udah jadi pejabat apa, malulah naik motor legenda. Namanya pun udah legenda, udah lama kali, dah dulu masih kecil lagi. Ataupun juga Astrea, Allah kayaknya malulah. Tapi Nabi nggak malu. Bahkan ketika Fathu Mekah, ini hari ketika Nabi membuktikan bahwa ajarannya benar. Fathu Mekah, orang-orang Mekah yang dulu mau membunuh dan mengusir Nabi, sekarang tunduk di bawah Nabi SAW. Nabi bersama 10.000 pasukan. Ternyata Nabi tuh nggak naik kuda. Kan mestinya Bapak kalau dulu pernah diusir sama orang gara-gara miskin, pernah Bapak mungkin ditolak lamarannya misalnya gara-gara Bapak miskin dulu. Sekarang Bapak udah alhamdulillah ekonominya bagus, datang ke mantan calon mertua. Mantan calon, hati-hati ini ya. Mantan calon mertua, kira-kira Bapak pakai baju apa? Pakai baju yang jelek atau baju bagus? Baju bagus, karena ingin memperlihatkan. Lihat nih, pasti nyesel kan, nolak aneh dulu. Mestinya kan gitu. Nabi ternyata nggak begitu, Pak. Nabi nggak dendam. Orang Mekah, ketika Nabi masuk Mekah, Nabi itu pakai bajunya baju yang buruk, baju yang murah, dan naiknya naik keledai. Bersama 10.000 pasukan. Biar nggak sombong. Allahu Akbar. Nabi naik keledai. Wa yujibu da'watal abdi. Nabi mau memperkenankan undangan dari hamba-hamba sahaya. Kemudian wa kana yauma bani Quraizzah ala himarin mahtum bihablin min lif. Nabi ketika peperangan Bani Quraizzah, ini memerangi orang Yahudi. Bani Quraizzah orang Yahudi. Nabi naik kendaraannya keledai mahtum yang dikasih tali kekang daripada bihablin min lif, daripada tali dari lif itu daunan kering itu loh, ranting kering. Sudahnya keledai, tali kekangnya tuh dari ranting kering. Nabi SAW nggak malu, ini biasa karena bukan pandangan makhluk yang dilihat. Wa alaihi ikafun min lif, pun juga di atas keledai itu pelanaknya, tempat duduknya, joknya itu juga hanya daripada daun-daunan kering. Ya Allah Akbar. Ini untuk melatih jiwa. Jadi kadang-kadang kita naik hal-hal atau memakai baju yang biasa-biasa aja. Kadang-kadang Nabi pakai baju bagus, kadang-kadang Nabi pakai. Ini untuk melatih hati, biar hati nggak terus-terusan sombong. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Rasulullah SAW di dalam mimpi dan juga besok di hari kiamat mendapat syafaatil uzma. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, Pak? Satu. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.